Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, yang dimana kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Yusuf Alarkam, Aidil Sulfitra, dan Indra. Hari ini kita berfokus pada materi yang pertama itu impedansi persatuan pada rangkaian transformator berfasa tunggal, transformator tiga fase, impedansi persatuan dari transformator tiga kumparan, diagram segaris, diagram impedansi dan diagram reaktansi, dan yang terakhir keuntungan perhitungan Wes bu, persatuan. materi gitu. Iya. Nah, apa itu eh, im- eh, impedansi persatuan pada eh, transformator? Nah, impedansi persatuan transformator akan selalu sama tanpa memandang apakah penentuannya berdasar pada nilai ohm yang dikembalikan pada sisi tegangan tinggi atau rendah pada trafo. Untuk mendapatkan keuntungan pada fase tunggal, dasar tegangan untuk rangkaian yang dihubungkan melalui trafo harus mempunyai perbandingan yang sama seperti perbandingan lilitan dari gulungan transformator. Yang kedua, rumus reaktansi bocor per unit. XPU sama dengan X aktual per Z base, yang dimana keterangannya X aktual itu reaktansi bocor, Z base itu impedansi dasar. Nah, rumus impedansi dasar yaitu Z base sama dengan V pangkat 2 base per S base, yang dimana keterangannya itu Z base sama dengan impedansi dasar, V pangkat 2 base itu tegangan dasar, dan S base itu daya dasar. Nah, di mana contoh soalnya itu sebuah transformator berfasa tunggal mempunyai rating 110 per 40 volt, yang dimana 2,5 kilovolt ampere. Reaktansi bocor yang diukur dari sisi tegangan rendah adalah 0,06 ohm. Tentukanlah reaktansi bocor dalam per unit. Nah, jawabannya impedansi dasar tegangan rendah sama dengan 110 pangkat 2 kali 1000 per 2,5, yang dimana menghasilkan 4,84 ohm. Nah, dalam persatuan X sama dengan 0,06 per 4,84 sama dengan 0,0124 persatuan. Nah, jika reaktansi bocor telah diukur pada sisi tegangan rendah, nilainya menjadi X sama dengan 0,06 dalam kurung 440 per 110 pangkat 2 sama dengan 0,96 ohm. Impedansi dasar tegangan tinggi sama dengan 0,440 pangkat 2 kali 1000 per 2,5 sama dengan 77,5 ohm. Dalam persatuan X sama dengan 0,96 per 77,5 sama dengan 0,0124 persatuan. Yang kedua, transformator tiga fase. Jika jika tiga buah transformator satu fase tunggal yang sama dikonfigurasikan menjadi tiga fase dengan dihubungkan delta dan tiga gulungan yang lainnya dihubungkan bintang, akan menghasilkan satu trafo tiga fase. Jika kita ingin memindahkan nilai ohm impedansi dari tingkat tegangan satu sisi trafo menjadi tiga fase ke tingkat tegangan pada sisi yang lainnya, maka faktor perkaliannya adalah kuadrat dari perbandingan tegangan antar saluran tanpa memandang hubungan apa yang digunakan pada trafo tersebut. Oleh karena itu, dalam perhitungan persatuan untuk trafo dalam rangkaian tiga fase harus mengikuti prinsip yang telah dikembangkan, di mana untuk rangkaian satu fase dan perlu juga bahwa tegangan dasar pada kedua sisi trafo punya perbandingan yang sama seperti tegangan saluran nominal pada kedua sisi trafo. Yang dimana contoh soalnya eh, contoh 6.6, di mana tiga transformator dengan rating 25 megavolt ampere 38,1 per 38,1 kilovolt dihubungkan bintang delta seperti terlihat dalam gambar 6.22a dengan beban seimbang berupa tiga tahanan dari 0,6 ohm yang dihubungkan bintang.
Pilihlah 75 megavolt ampere 66 kilovolt sebagai dasar untuk sisi tegangan tinggi transformator dan tentukanlah dasar untuk sisi tegangan rendah maksud saya. Tentukanlah resistansi persatuan dari beban dengan dasar seperti untuk sisi tegangan rendah. Kemudian tentukanlah resistansi beban RL terhadap sisi tegangan tinggi dan nilai persatuan resistansi ini atas dasar yang telah dipilih. Jawabannya itu rating dari transformator sebagai suatu gabungan 3 fase adalah 75 megavolt ampere, 66 bintang 3,81 delta kilovolt. Jadi dasar untuk sisi tegangan rendah adalah 75 megavolt ampere, 3,81 kilovolt. Nah, impedansi dasar pada sisi tegangan rendah adalah 3,81 pangkat 2 per 75 sama dengan 0,1935. Nah, dan pada sisi tegangan rendah, RL sama dengan 0,6 per 0,1935 sama dengan menghasilkan 3,10 persatuan. Impedansi dasar pada sisi tegangan tinggi adalah 66 pangkat 2 per 75 sama dengan 58,1 ohm. Dan kita sudah lihat bahwa resistansi per fasa terhadap sisi tegangan tinggi adalah 180 ohm. Jadi RL sama dengan 180 ohm sama dengan per 58,1 menghasilkan 3,10 persatuan. Nah, adapun contoh gambar 3 fase. Gambar tersebut menunjukkan dua kondisi hubungan transformator 3 fase dari sisi 66 kV ke 38,1 kV, lalu menjadi 3,81 kV untuk menyuplai beban 0,6 ohm per fasa. Bagian A dan B memperlihatkan perbedaan hubungan lilitan bintang dan delta atau segitiga yang menyebabkan perubahan tegangan pada sisi tertentu, seperti munculnya 2,2 kV. Meskipun hubungan dan tegangannya berbeda, prinsip kerjanya tetap sama, yaitu menurunkan tegangan untuk menyuplai beban 3 fase yang seimbang, dan analisis impedansi tetap mengikuti konsep yang sama. Itulah tadi pembahasan materi dari saya. Saya serahkan lagi ke pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun materi selanjutnya yaitu implementasi peraturan dari transformator 3 kumparan. Baik teman-teman, seperti yang kita lihat di sini yaitu kumparan primer dan sekunder sebuah transformator 2 kumparan selalu mempunyai rating kilovolt ampere yang sama, tetapi ketika kumparan sebuah transformator 3 kumparan dapat mempunyai rating kilovolt ampere meter yang berbeda, impedansi masing-masing kumparan dan sebuah transformator 3 kumparan dapat diberikan dalam persen atau persatuan dengan dasar rating kumparan itu sendiri, atau pengujian dapat dilakukan untuk menentukan impedansi. Tetapi dalam hal ini semua impedansi harus dinyatakan atas dasar kilovolt ampere yang sama. Kemudian titik pada gambar di samping adalah hayal atau tidak dihubungkan dengan netral pada sistem. Titik P, S, T dihubungkan ke bagian diagram impedansi yang melukiskan bagian-bagian sistem yang dihubungkan ke kumparan primer, sekunder, dan tersier dari transformator tersebut, karena nilai ohm impedansi tersebut harus dinyatakan terhadap tegangan yang sama. Kemudian ada contoh yaitu rating 3 fase sebuah transformator adalah terdiri dari primer dihubungkan 66 kilovolt 15 megavolt dan sekunder dihubungkan
13,2 kilovolt, 10,0 megawatt 7% dengan dasar 15 megavolt ampere 66 kilovolt. ZPT sama dengan 9% dengan dasar 15 megavolt ampere 66 kilovolt. ZST sama dengan 8% dengan dasar 10,0 megavolt ampere 13,2 kilovolt. Carilah impedansi per unit dari rangkaian ekivalen yang dihubungkan secara bintang dengan dasar 15 megavolt ampere 66 kilovolt pada rangkaian primer. Adapun jawabannya dengan suatu dasar 15 megavolt ampere 66 kilovolt pada rangkaian primer, dasar-dasar yang sesuai dengan impedansi persatuan dari rangkaian ekivalen adalah 15 megavolt ampere 66 kilovolt untuk kuantitas rangkaian primer, 15 megavolt ampere 13,2 kilovolt untuk kuantitas rangkaian sekunder, 15 megavolt ampere 2,3 kilovolt untuk kuantitas rangkaian tersier. ZPS dan ZPT diukur dalam rangkaian primer, dan karena itu sudah dinyatakan dengan dasar yang sesuai untuk rangkaian ekivalennya. Untuk ZST tidak diperlukan perubahan dasar tegangan. Perubahan yang diperlukan ialah kilovolt ampere dasar untuk ZST dan dilakukan secara sebagai berikut. ZST sama dengan 8% dikali 15 per 10 sama dengan 12%. Dalam persatuan dengan dasar yang ditentukan, ZP sama dengan J 0,07 ditambah J 0,09 dikurang J 0,12 persatuan. ZS sama dengan 0,07 ditambah 0,12 dikurang 0,9 persatuan. ZT 0,09 ditambah 0,12 dikurang 0,07 sama dengan 0,07 persatuan. Kemudian diagram segaris model sistem tenaga. Adapun pengertiannya itu pada sistem tenaga listrik 3 fase yang seimbang, analisis dapat disederhanakan dengan hanya menggunakan satu fase sebagai wakil karena ketiga fasenya memiliki besar dan karakteristik yang sama. Untuk mempermudah pemahaman dan perencanaan sistem, digunakan diagram segaris dalam kurun one line diagram, yaitu gambar sederhana yang mewakili seluruh sistem 3 fase hanya dengan satu garis dan simbol standar. Diagram ini tidak menampilkan detail lengkap seperti rangkaian netral atau primer listrik, tetapi cukup untuk menunjukkan hubungan antara peralatan seperti generator, transformator, dan seluruh transmisi. Informasi yang ditampilkan dalam diagram segaris dapat berbeda-beda bergantung tujuan analisis, misalnya untuk studi beban atau studi gangguan. Dengan demikian, diagram segaris berfungsi sebagai cara yang ringkas dan praktis untuk menggambarkan dan menganalisis sistem tenaga listrik. Kemudian diagram segaris
mesin atau jangkar berputar dasar. Seperti yang teman-teman lihat pada gambarnya, transformator daya dua kumparan, transformator sekring, ya itu teman-teman seperti yang ada pada gambarnya yang di sampingnya, itu adalah transformator daya, transformator tiga kumparan, sekring. Jadi itu adalah simbol-simbol gambarnya. Kemudian pemutus rangkaian daya, minyak atau cairan lainnya, pemutus rangkaian udara, hubungan delta 3 kawat 3 fasa, 3 fasa netral tidak ditanahkan, 3 fasa netral ditanahkan. Seperti pada yang sebelumnya, yaitu gambar atau simbol-simbolnya terletak pada di samping dan di bawah. Kemudian kita lanjut pada gambar 6.26, diagram segaris suatu sistem listrik. Oke. Ya. Selanjutnya diagram impedansi dan reaktansi. Untuk menghitung kinerja sistem tenaga saat berbeban atau ketika terjadi gangguan. Diagram segaris diubah menjadi diagram impedansi atau diagram reaktansi yang mewakili rangkaian ekuivalen satu fasa. Dalam perhitungan gangguan, biasanya dilakukan penyederhanaan dengan mengabaikan resistansi, beban statis, arus magnetisasi transformator, dan kapasitansi saluran karena pengaruhnya kecil dibandingkan reaktansi induktif. Motor serempak tetap diperhitungkan karena kontribusinya besar terhadap arus hubung singkat, sedangkan motor induksi hanya berpengaruh sesaat setelah gangguan. Untuk mempermudah perhitungan, digunakan sistem persatuan dalam kurun produktif, di mana nilai dasar tegangan dan daya dipilih terlebih dahulu. Lalu nilai pada sisi lain transformator disesuaikan menurut perbandingan tegangannya. Sementara daya dasarnya tetap sama di seluruh sistem. Penggunaan metode persatuan ini sangat memudahkan analisis karena impedansi tidak perlu dihitung ulang saat dipindahkan dari satu sisi transformator ke sisi lainnya. Berikutnya, gambar ini merupakan diagram impedansi satu fasa ekuivalen dari suatu sistem tenaga listrik yang diperoleh dari penyederhanaan diagram segaris. Pada diagram ini, setiap komponen seperti generator, transformator, saluran transmisi, dan beban digambarkan dalam bentuk impedansi listriknya dalam kurung R dan JX, sehingga sistem dapat dianalisis secara matematis. Diagram ini digunakan untuk menghitung kondisi sistem saat berbeban maupun saat terjadi gangguan, karena sudah menunjukkan hubungan antar komponen beserta nilai impedansinya. Dengan demikian, gambar di atas ini merupakan juga berfungsi sebagai model analisis lengkap yang merepresentasikan perilaku listrik sistem tenaga secara lebih rinci. Nah, gambar ini merupakan diagram reaktansi yang diperoleh dari penyederhanaan diagram impedansi dengan mengabaikan resistansi, beban statis, arus magnetisasi transformator, dan kapasitansi saluran. Pada diagram ini hanya reaktansi induktif dan sumber tegangan yang ditampilkan, karena dalam perhitungan gangguan, terutama hubung singkat, pengaruh reaktansi jauh lebih dominan dibandingkan resistansi. Diagram ini digunakan khusus untuk analisis arus gangguan agar perhitungan menjadi lebih sederhana tanpa mengurangi ketelitian secara signifikan. Dengan demikian, gambar ini adalah model sistem yang lebih sederhana dan fokus pada perhitungan gangguan. Nah, keuntungan perhitungan persatuan. Pabrik biasanya memberikan impedansi sebuah peralatan dalam persen atau persatuan dengan rating yang tertera pada papan nama sebagai dasar. Impedansi persatuan pada mesin sejenis umumnya memiliki nilai yang hampir sama, meskipun rating dayanya berbeda-beda. Sehingga jika nilai pastinya tidak diketahui, kita masih bisa memperkirakannya menggunakan nilai-nilai.
nilai rata-rata yang tersedia tanpa menyebabkan kesalahan besar. Jika impedansi dinyatakan dalam pohon, nilainya harus disesuaikan dengan sisi transformator menggunakan kuadrat perbandingan tegangannya. Sedangkan dalam sistem persatuan, nilai impedansi tetap sama di sisi manapun selama menggunakan dasar yang benar. Cara hubungan transformator pada sistem 3 fasa tidak mengubah nilai impedansi persatuan rangkaian ekuivalen, tetapi tetap menentukan perbandingan tegangan dasar di kedua sisi transformator. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas eh, atas pemaparan materinya. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab, tapi pertanyaannya hanya saya batasi 3 pertanyaan dahulu. Saya persilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya, Saudara Ismunandar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya yaitu, apa hubungan antara generator, transformator, dan saluran transmisi yang ditunjukkan pada dalam diagram segaris? Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, saya bisa langsung jawab bahwa pertanyaannya Saudara Ismunandar. Jadi, hubungan antara generator, transformator, dan saluran transmisi dalam diagram segaris biasanya menunjukkan aliran energi listrik dari generator ke saluran transmisi melalui transformator. Generator menghasilkan listrik, transformator menaikkan tegangan listrik atau menurunkan tegangan listrik agar bisa disalurkan lebih jauh dengan rugi daya yang bisa diminimalisir. Lalu saluran transmisi membawa listrik ke gardu induk atau ke konsumen. Bagaimana Saudara Ismunandar? Apakah menerima jawaban dari saya atau masih ingin menanggapi? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah mengerti. Untuk teman-teman lagi yang lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, Saudara Aknal. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya tentang diagram segaris yang dimana pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan hubungan Y 3 fasa dengan netral tidak ditanahkan. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain juga yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Izin menjawab, moderator. Ya, saya persilahkan. Ya, pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan hubungan Y dalam 3 fasa dengan netral tidak ditanahkan? Baik, jawabannya yaitu hubungan Y 3 fasa dengan netral tidak ditanahkan adalah konfigurasi sistem 3 fasa di mana titik netral tidak dihubungkan ke tanah. Artinya tidak ada jalur langsung ke tanah untuk satu titik. Dalam sistem ini, tegangan antara fasa dan netral tidak memiliki referensi ke tanah, sehingga lebih rentan terhadap gangguan dan lonjakan tegangan. Namun, konfigurasi ini masih umum digunakan dalam beberapa aplikasi industri dan komersial. Ya, sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Saudara Akna Lakilah sebagai penanya? Apakah ingin menanggapi atau mau diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Jadi teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, Saudara Yasri Hania. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Yasri Hania dari kelompok
satu ingin bertanya ke kelompok 4, yaitu mengenai mengapa dalam sistem perunit dasar tegangan pada rangkaian yang terhubung melalui transformator harus mengikuti perbandingan lilitan trafo. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yasri. Mengapa dalam sistem per unit dasar tegangan pada rangkaian yang terhubung melalui transformator harus mengikuti perbandingan lilitan trafo? Nah, dalam sistem per unit, tegangan dasar pada sisi primer dan sekunder transformator harus mengikuti perbandingan lilitan trafonya. Jadi hal ini karena sistem per unit didesain untuk menyederhanakan analisis sistem tenaga dengan menghilangkan efek transformator. Dengan mengikuti perbandingan lilitan, nilai per unit tegangan pada sisi primer dan sekunder akan sama, sehingga memudahkan analisis dan perbandingan antara bagian-bagian sistem yang berbeda. Mungkin itu tadi jawaban dari saya. Bagaimana saudari Yasri, apakah menerima atau ingin menanggapi? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya mengerti, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saudari Yasri. Saya persilakan lagi satu pertanyaan untuk kelompok 4 karena waktu yang terbatas juga. Iya, saudari Siti Nur Fajrianti, saya persilahkan. Bagaimana pengaruh penggunaan sistem per unit terhadap kemudahan perhitungan pada sistem tenaga yang besar? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab moderator. Iya Kak, saya persilahkan. Nah, pertanyaannya tadi itu sistem per unit bagaimana pengaruh penggunaan sistem per unit terhadap kemudahan perhitungan pada sistem tenaga yang besar. Nah, sistem per unit sangat membantu dalam sistem tenaga besar karena menyederhanakan perhitungan dengan menghilangkan faktor skala yang berbeda-beda, membuat nilai parameter sistem menjadi relatif dan lebih mudah dibandingkan mengurangi kemungkinan kesalahan perhitungan karena satuan yang konsisten. Mempermudah analisis sistem yang kompleks dengan banyak transformator dan komponen lainnya. Dengan sistem PU, kita bisa fokus pada analisis sistem tanpa ribet dengan konversi satuan. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana saudari Siti Nur Fajrianti? Apakah menerima atau ingin mempertanyakan kembali? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya terima. Baik, mungkin itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena itu asalnya dari kami, karena kami hanya manusia biasa. Nah, karena keterbatasan waktu, maka presentasi kali ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.